Halo Sobat Legals, kembali lagi dalam acara Pocket Talks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online. Pinjaman online yang akan kita bahas diangkat dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna aplikasi Pocket Legals. Secara khusus kami telah mengundang Bapak Irwan sebagai pengguna aplikasi Pocket Legals yang saat ini sedang terjerat pinjaman online. Halo Pak Irwan. Halo Mbak. Terima kasih telah hadir di studio kami. Apa kabar Pak Irwan? Alhamdulillah baik. Saya dengar Pak Irwan telah mengajukan pertanyaan di aplikasi Pocket Legals. Betul. Mungkin pada kesempatan kali ini Pak Irwan bisa secara langsung berkonsultasi dengan kami, yang mana akan nanti dibahas dan dijawab oleh salah satu mitra lawyer Pocket Legals, ya Pak. Sebelumnya Pak Irwan bisa ceritakan dulu masalahnya. Masalah yang saya hadapi sekarang adalah saya mempunyai pinjaman online di salah satu aplikasi. Baik. Pertama-tama saya itu bayar lancar. Oke. Beberapa bulan ini pembayaran saya agak tersendat karena keuangan. Setelah itu saya dapat SMS, telepon. Bukan saya aja yang dapat itu. Teman saya, keluarga saya, ibu saya, dan lain-lain dapat semua. Jadi Pak Irwan diteror ya Pak? Diteror. Oke. Lalu? Langkah apa yang harus saya hadapi? Oke, langkah apa yang harus Pak Irwan hadapi? Hadapi. Untuk lebih lanjut, mungkin kita bisa membahasnya bersama dengan lawyer kami ya Pak ya. Baik. Jadi kita akan bahas bersama. Di sini telah hadir mitra lawyer Pocket Legals. Ada Bapak Toto Cahyoto. Halo, selamat datang Pak Toto. Siap, selamat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin Pak Toto tadi sudah mendengar pengajuan pertanyaan dari Pak Irwan tentang pinjaman online. Nah, secara hukum bagaimana sih pinjaman online ini Pak? Oke. Jadi begini, Pak Irwan, Ibu Laura, secara hukumnya pinjaman online itu ya sebenarnya sama dengan pinjaman-pinjaman lainnya. Kalau menyangkut masalah pinjaman itu kan jelas perdata. Itu saja. Jelas juga diatur regulasi dalam tata cara keuangan. Nah, di sini yang menjadi letak pembedanya adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika peminjaman reguler itu melalui perbankan, pinjaman online ini karena orang sudah menggunakan teknologi internet melalui komputer. Dengan kemudahan itu, pinjaman bisa dilakukan di situ. Nah, ketika pinjaman dilakukan di situ, otomatis ini ada langkah-langkah yang memang tidak sulit untuk menyediakan prasyarat. Persyaratan untuk peminjaman online itu kan sangat mudah. Sehingga dari kemudahan itu kadang-kadang ada orang yang menyalahgunakan. Nah, dimanapun letaknya ya, pasti akan ada satu celah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, devisi atau sebuah lembaga apapun yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini akan timbul dari yang mulai pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Karena apa? Kenapa disebutnya ilegal? Karena tidak terdaftar di POJK. Karena yang legal itu pasti terdaftar di POJK ya, di POJK itu terdaftar. Ketika terdaftar, otomatis dia itu ada regulasi yang harus diikuti, cara penagihannya, cara tatanan untuk bunga yang ditawarkan itu pasti ada, begitu. Dasar hukumnya terkait pinjaman online ini apa Pak? Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu diatur di POJK 77 tahun 2016 itu Bu Dora. Itu yang legal ya? Betul. Kalau ilegal sendiri gimana Pak? Nah, kalau ilegal di sini, ilegal itu biasanya begini. Yang namanya ilegal berarti tidak terdaftar dan susah untuk dijadikan satu patokan karena dia di luar aturan dan bahkan dia itu dari awalnya sudah salah. Justru saya bertanya ke Pak Irwan, ini Pak Irwan ini mendapat informasi tentang aplikasi itu, aplikasi untuk pinjaman online itu dari mana? Apakah melalui
jaringan pribadi masuk ke WA atau melalui SMS ke HP-nya Pak Irwan, atau justru melalui informasi-informasi yang memang disediakan tentang adanya pinjaman online tersebut gitu Pak Irwan? Dapat ya dari WA Pak. Dari WA? Dari WA. Jadi secara japri gitu, Japri langsung. Oh, dari situ saja sudah kelihatan ya sebenarnya ada indikasi bahwa itu ilegal. Karena yang legal itu ada semacam bahwa larangan untuk masuk secara jaringan pribadi. Kenapa? Karena itu sudah merupakan ruang pribadi dari pemilik WA tersebut. Begitu Pak Irwan, Ibu Laura. Oh gitu. Jadi memang yang legal pun tidak boleh sembarangan untuk memasuki ranah percakapan di telekomunikasi milik pribadi gitu maksudnya. Betul, gak boleh masuk ranah itu. Karena bagaimanapun dia ada cara-cara tersendiri bagaimana dia bisa mengiklankan produknya, yaitu pinjaman online. Bukan masuk ke ranah nomor-nomor WA yang memang mereka tidak memilikinya. Itu kan punya pribadi-pribadi. Mereka tidak boleh itu ke situ. Seperti itu. Maksudnya dari awal Pak Irwan menyampaikan bahwa sebelumnya memang ada chat itu penawaran ya, maksudnya penawaran untuk dikasih pinjaman. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang kalaupun legal itu tidak seperti itu seharusnya ya Pak Toto ya. Jadi biasanya kalau legal itu ada pengajuan secara resmi gitu. Betul. Oke, nah beda hal dengan yang ilegal. Yang ilegal biasanya tuh seperti apa? Seperti yang tadi ya. Ya, ilegal itu tadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau yang legal itu kan jelas dia terdaftar di POJK ya, di POJK yang nomor POJK 77 tahun 2016 itu sudah terdaftar tuh di POJK itu. Kenapa? Karena mereka punya regulasi untuk betul-betul bisa tertata, betul-betul tidak melanggar hak asasi, betul-betul mereka pun punya isi perjanjian yang tidak boleh menyebarkan data pribadi. Jadi tidak boleh dalam cara-cara menagih itu nanti menagih secara membabi buta, menjelekkan, terus memfitnah. Itu banyak sekali regulasi yang dilanggar kalau begitu. Seperti begini contohnya. Ketika Pak Irwan tadi ditagih menggunakan jaringan ke teman-teman yang ada di kontak handphone ya, di kontak WA-nya. Semua di kontak, semua dikasih tahu. Itu kan sebenarnya hal yang dilarang dalam penagihan. Karena penagihan itu harus tertuju pada orangnya langsung, bukan pada orang lain gitu. Oke. Nah, apabila terjadi seperti itu yang Pak Toto sampaikan, jika dari pihak peminjam menghubungi kontak person yang ada di handphonenya Pak Irwan ini, apa yang harus dilakukan? Apa Pak Irwan tuh bisa mengajukan tuntutan atau gugatan apabila terjadi seperti itu tanpa persetujuan dari Pak Irwan sebelumnya? Bagaimana? Oke, begini, langkah pertama jelas kita bisa melakukan komplain ke mereka. Nah, di sini ada nggak ruang buat komplainnya? Kalau tidak ada, berarti sudah di situ sudah kita pertanyakan nih legalitasnya. Harusnya ada ruang komplain kita. Itu satu. Kedua, jika memang itu sudah terjadi, apalagi data pribadi kita disebar ke teman-teman kontak person kita di situ, itu kita bisa saja melaporkan aplikasi pinjaman online tersebut untuk bisa ditindak oleh POJK. Jika tidak terdaftar di POJK, itu akan secara otomatis ditindak oleh pihak yang berwajib dan akan ditutup aplikasinya. Nah, kalau ada pelanggaran yang berat, di situ ada pengancaman di pasal 338, terus ada perbuatan tidak menyenangkan di 335, terus juga ada sesuatu yang membuat kita itu didiskreditkan ya sebenarnya, difitnah, terus dijatuhkan. Itu kan ada di situ 3310, 3311, itu semua regulasinya masuk. Kita bisa melaporkannya. Tuh. Banyak lagi sebenarnya.
Kalau via phone itu kan udah diatur di Undang-Undang ITE sekarang sudah jelas. Jadi pasal 368 pengancaman masuk, terus pasal 29 junto 45 Undang-Undang ITE masuk. Kalau penyebaran data pribadi jelas di pasal 32 junto pasal 48 itu di Undang-Undang ITE jelas masuk. Jadi begini, Pak Irwan, semua bukti-bukti tersebut bisa di-screenshot untuk bukti laporan. Nah, di sini pasti akan laporan yang pertama itu pasti dari pengancaman kalau memang ada ancaman. Terus penistaan 310 311. Itu saja dulu. Itu bukti terbaru untuk pelaporan. Begitu Pak Irwan Bu Laura. Oke. Jadi Pak Irwan mengenai pengancaman, apakah pernah terjadi? Terjadi. Ada pengancaman di WhatsApp atau Betul. telepon Pak SMS, Irwan? telepon masuk semua. Ada pengancaman terus ya, seperti teror. Betul. Nah, jika Pak Irwan merasa terancam, merasa diganggu, diteror, ini dari lawyer kita, Pak Toto sudah menjelaskan bahwa Pak Irwan bisa melakukan upaya hukum, langkah-langkah hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ya Pak Toto ya. Jadi bisa ya, asal semua bukti-bukti dari Pak Irwan atas teror tersebut bisa Pak Irwan kumpulkan. Nanti kita akan melakukan upaya hukum ke sana jika Pak Irwan membutuhkan tindakan lebih lanjut dari situ. Gitu ya Pak Toto ya. Ya. Nah, ada pertanyaan yang lain dari Pak Irwan. Nah, kalau untuk yang legal nih Pak. Ya. Untuk yang legal. Kalau dia seperti ada yang mengancam juga. Nah, Debt kolektornya. Itu bagaimana Pak? begini. Seperti penjelasan dari awal. Kalau yang legal kita laporkan seperti tadi teknisnya. Kita screenshot semua buktinya atau kita rekam, kita rekod jika dia menggunakan telepon. Nah, bukti tersebut bawa ke pihak yang berwajib, minimal tingkat Polres biasanya. Karena apa? Di tingkat Polres sudah ada cyber ya, udah ada DP cyber di sana. Dilaporkan dan itu akan mendapat tindakan dari OJK nanti untuk ditertibkan. Yang maksimalnya adalah penutupan aplikasi tersebut. Itu yang legal. Yang legal tadi bahasanya. Karena begini, dalam aturannya ada cara-cara debt collector untuk menagih. Di luar itu berarti udah salah. Meskipun regulasi itu nggak dijelaskan secara spesifik ya di POJK-nya itu, tapi tetap ada garis batasnya, yaitu tidak menggunakan ancaman atau mempermalukan nasabah. Itu satu. Yang kedua, tidak menggunakan kekerasan fisik ataupun verbal. Yang kedua, dilarang menyebarkan data pribadi yang saya sebutkan tadi. Ancamannya 4 tahun loh itu, menyebarkan data pribadi orang lain. Ancamannya 4 tahun dan dendanya miliaran rupiah itu. Nah, yang berikutnya tidak menagih ke pihak lain seperti awal keterangan. Ke kontak person Pak Irwan ditagih semua, itu sudah salah cara-cara penagihannya. Jadi laporkan saja, nanti akan dapat tindakan. Tindakan yang maksimal tadi adalah penutupan aplikasi. Dan secara hukum ketika ada tindak pidana itu tetap akan ditelusuri, diselidiki oleh pihak yang berwajib. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lain dari Ada. Pak Irwan? Bagaimana Begini, silakan? Pak. Kita ini udah nggak sanggup untuk bayar. Sama bunganya ya. Apakah kita bisa untuk bayar pokoknya aja yang kita pinjam? Ilegal atau legal? Dua-duanya nggak bisa. Bagaimana Pak Toto? Begini, namanya hutang perlu bayar ya. Namanya hutang perlu bayar. Ingat, karena hutang itu kan bukan saja kewajiban dunia ya, kadang-kadang dibawa sampai ke mati katanya begitu kalau kata agama ya. Benar. Jadi masalah kesanggupan bayar kita itu larikan pada kesepakatan nantinya. Diatur di pasal 1313 Buku Perdata. Ada perjanjian yang memang sudah diatur regulasinya di pasal-pasal itu. Silakan saja membuat perjanjian dengan mereka. Dan jika perjanjian itu tidak ditepati, ada regulasi hukum lain yaitu dengan non prestasi. Karena ingat, yang disebut utang itu bukanlah tindak pidana. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat dipidanakan atau dikurung penjara hanya karena ketidakmampuannya bayar utang. Itu sudah ada aturannya dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sudah jelas itu aturannya. Jadi jangan sampai kita juga ditekan-tekan, diancam-ancam akan dipenjarakan. Ini akan menjadi lucu karena utang itu bukan pidana, tapi perdata.
begitu. Oke, jadi ilegal atau legal tetap ada aturan mainnya terkait pengembalian uang dari Betul. hutang tersebut gitu Pak Toto ya. Jadi Pak Irwan ini memang diwajibkan harus mengembalikan. Ya. Karena kan banyak yang hilang. Kalau ilegal sendiri itu nggak usah dibayarkan lah utangnya atau pokoknya ya, pokoknya nggak usah pokoknya saja dibayar, tapi bunganya tidak. Ya. Jadi ternyata sebenarnya tetap wajib dikembalikan. Nah, aturan mainnya begini, namanya utang piutang. Kreditur memberikan utang pada debitur. Di antara itu ada perjanjian. Ingat, perjanjian itu lisan ataupun tertulis itu sah secara perdata. Hanya saja pembuktiannya lebih gampang tertulis perjanjian itu, tapi sah secara hukum perdata. Jadi tidak perlu perjanjian itu hanya yang sah itu perjanjian tertulis, tidak. Yang jelas kedua orang sudah mengikat perjanjian itu sudah sah secara perdata. Lebih kuat tertulis. Jadi perjanjian awal tentang utang piutang itu apa? Berapa persen bunganya itu harus transparan. Kalau nggak ada transparan di situ dan ada akumulasi utang dari bunganya yang berlebih, itu juga sudah merupakan pelanggaran. Karena apa? Sudah jelas perhitungannya. Kalau meminjam sekian, bunganya sekian dan sudah disepakati bersama. Itu berarti tidak boleh salah satunya mengingkari itu. Kalau salah satu mengingkari itu berarti sudah ada upaya wan prestasi. Upaya wan prestasi itu dapat digugat secara perdata. Berarti Itu seperti itu. Berarti semuanya harus ada perjanjian dari pihak tersebut ya Pak ya? Ya, kedua belah pihak. Kedua pihak ya. Kedua belah pihak. Bagaimana caranya kita bisa bayar untuk pokoknya aja? Berarti kita harus koordinasi dengan. Nah, itu yang dimasukkan. Jadi begini. Tadi bukan masalah bayar pokoknya. Yang kita jabarkan tuh keseluruhan secara ulang. Betul. Silahkan kemampuan dari debitur seperti apa, ajukan ke kreditur. Nah gitu, ajukan ke pihak yang meminjamkan, dari pihak peminjam tadi, disetujui, buatlah perjanjian. Ketika sudah buat perjanjian, jalankan perjanjian itu. Ya. Karena apa? Perjanjian tersebut sudah diatur kelayakannya di 1230, terus objektif dan subjektifnya di 1320. Kan gitu. Ya. Itu sudah diatur itu di Kuperdata semua. Begitu Bu Laura. Jadi Pak Irwan, dimaksud dari Pak Toto di sini adalah kita sebagai yang minjam uang harus wajib mengembalikan hutang secara penuh. Kalaupun tentang Pak Irwan misalnya tidak sanggup, nanti diajukan saja ke lembaga peminjamnya, baik ilegal atau legal, bagaimana bisa membuat kesepakatan baru, bagaimana caranya dapat meringankan cara pembayarannya untuk Pak Irwan nanti ke depannya. Menurut regulasinya memang harus dikembalikan. Seperti itu Pak Irwan. Lalu saya mau bertanya nih Pak Toto. Bagaimana jika dari Pak Irwan misalnya ya, tidak ada niatan untuk mengembalikan hutang di pinjaman online ilegal. Apakah pinjaman online ilegal tersebut bisa menuntut Pak Irwan atau melakukan tindakan upaya hukum? Bagaimana Pak Toto? Begini. Sebenarnya gini, kita akan berbicara bukan masalah legal dan ilegal di sini. Kita berbicara masalah pokok tadi, adalah utang piutang. Utang piutang itu bukan merupakan tindak pidana. Kecuali ada mens rea, ada niat jahat. Dengan niat berhutang menggunakan cara-cara salah, seperti data yang salah, seperti niatnya udah jelek dari data itu kan gitu. Itu bisa saja dijadikan perkara penipuan 378. Jadi niat si debitur ini memang niatnya ingin menipu pihak kreditur. Terlepas dari legal dan ilegal ya ini. Terlepas dari legal dan ilegal. Karena apa? Mens rea itu akan membuktikan dia itu sedang melanggar pidana, offset pada tindak pidana atau tidak. Terlepas dari semuanya. Karena apa? Ketika sudah menyalahi aturan, si kreditur menggunakan penagihan yang salah, itu melanggar atau offset, masuk pada ranah pidana. Si debitur pun kalau menggunakan data yang salah,
itu juga masuk pada ranah pidana, itu penipuan 378. Oke. Oke, gini. Jika Pak Irwan sudah memberikan data yang valid, keterangan yang benar, tapi dia mengajukan utang ke pinjol ilegal, namun Pak Irwan ingkar janji untuk mengembalikannya, apakah ada upaya hukum nih? Sekali lagi, upaya hukum dari pinjaman online ilegal kepada Pak Irwan. Misalnya tuntutan, gugatan, baik itu pidana, perdata, apakah bisa Pak Toto? Kalau legal kan jelas, mungkin bisa ada dokumen-dokumennya, ada perjanjiannya. Nah, kalau ilegal bagaimana tuh? Jadi begini, kita bicara yang ilegal dari cara yang salah, tapi pertanyaannya, cara penyerahan peminjamannya tersebut sesuai atau tidak? Ketika sesuai, kita urutkan lagi, sah-sah saja orang tersebut itu atau pihak personal dari pemilik aplikasi tersebut mengajukan gugatan bukan prestasi, sah-sah saja. Karena apa? Dalam hal ini yang disebut kreditur bukan saja mewakili aplikasinya atau lembaganya, tapi bisa saja mewakili pihak yang dirugikan. Seperti itu. Bisa saja, sah-sah saja. Karena akan berbeda nanti tentang aplikasi ilegal, apakah aplikasi itu melanggar pidana? Kalau tidak, bagaimana? Tidak ada masalah, hanya melanggar regulasi. Ingat, regulasi yang dilanggar itu bukan regulasi pidana, tapi peraturan. Ketika melanggar regulasi dari peraturan yang ada itu, bukanlah tindak pidana. Ini masih bisa ditertibkan oleh instruksi, oleh peraturan yang lainnya. Kan gitu. Jadi tetap bisa secara personal mereka itu melakukan gugatan malversasi ketika data-data Pak Irwan itu benar dan data mereka pun benar. Ilegal itu hanya caranya aplikasi tersebut tidak terdaftar di OJK, itu saja, bukan cara peminjamannya. Kalau peminjamannya salah, tahu-tahu Pak Irwan ditelepon, dikirimin ke rekeningnya tanpa konfirmasi, tanpa apa, hanya datanya saja, data saja belum, bukan ada orang iseng masukin atau gimana gitu ya, atau Pak Irwan data masuk tanpa konfirmasi atau dikirim gitu, tanpa ngomong minjamnya berapa atau dikirim, dari situ udah salah. Nah, itu bisa dibuktikan nanti di dalam persidangan jika ada gugatan secara perdata. Seperti itu. Oke. Baik, meskipun ilegal tapi tetap wajib untuk dilunaskan gitu. Nah, menurut dari Pak Toto, ilegal atau legal perbedaannya adalah perbedaan adanya izin atau tidak ada izin. Jadi, bagaimanapun proses operasional dari pinjaman online legal dan ilegal itu tetap seharusnya dari peminjam harus mengembalikan hutang-hutang yang dipinjamkan. Tuh. Oke. Jadi ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan Pak Irwan? Oke. Jelas banget. Oke. Baik. Demikian mungkin ya pertanyaan dalam sesi diskusi kali ini kita sudah membahas tentang pinjaman online, baik legal ataupun ilegal. Pada nyatanya harusnya seluruh masyarakat yang melakukan pinjaman online baik legal atau ilegal wajib hukumnya untuk mengembalikan seluruh hutang yang dipinjamkan, karena peraturan sendiri sudah mengatur tentang hutang piutang dan adanya perdata terkait perjanjian. Di sini adalah perjanjian pinjam dan meminjam. Jadi bagaimanapun kita harus mengembalikan seluruh hutang, tidak ada lagi cuma pokoknya saja, tapi memang keseluruhan. Cukup sekian. Oh, ada lagi dari Pak Toto? Oh, sedikit saya tambahkan. Baik. Jadi begini, kita bisa membuat suatu perjanjian baru di atas perjanjian yang sudah ada, tapi terlalu kesepakatan. Itulah perdata. Karena apa? Perdata itu memungkinkan regulasi, mediasi dan perdamaian. Jika memang tidak sanggup mengembalikan dengan bunganya, asalkan disetujui oleh pihak kreditur, boleh. Itu saja. Itu sebenarnya itu regulasi. Boleh bikin perjanjian yang baru lagi. Baik. Nah, karena sudah memperbaharui perjanjian yang lama berarti. Di luar itu tidak boleh. Nah, poin terakhir beginilah. Yang terakhir begini. Hanya satu hal dalam hal ini, kita memiliki tanggung jawab.
hutang adalah hutang. Makanya sebelum mengutang di pinjaman online atau di mana, coba rencanakan dulu untuk apa sih pinjaman itu. Janganlah kita menjadi manusia yang konsumtif tanpa kejelasan arah mana. Tapi jadilah sesuatu yang produktif kita. Jadi dengan pinjaman yang kita dapatkan bisa merencanakan membayarnya, menggantinya seperti apa, karena uang tersebut bisa diputar menjadi modal dasar dengan mendapat keuntungan dan bisa mengembalikan. Itu saja sebenarnya. Jadi akan meminimalisir kita bermasalah. Nah, kalau di sini Pak Irwan bermasalah dengan utang piutang memang bukan pidana tapi perdata. Tapi ingat, perdata ataupun pidana itu sama-sama sudah diatur oleh negara tentang regulasi dan hukumnya. Begitu. Oke, baik. Dari sesi diskusi pinjaman online ini antara legal dan ilegal ada beberapa poin. Jadi pertama memang wajib untuk tetap dikembalikan. Ilegal atau legal itu perbedaannya hanya ada pada izinnya. Legal itu ada izin dari OJK, ilegal tidak ada. Jadi tentang hutang piutang ini sebenarnya tidak bisa dipidana, tapi masuknya ke ranah perdata, begitu ya Pak Toto. Kalau tidak mampu untuk membayar bunganya atau cicilannya nih, misalnya Pak Irwan sedang kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya, ajukanlah perjanjian kembali, restruktur hutangnya kalau biasanya ya, diubah lagi pembayarannya maunya seperti apa dari Pak Irwan, nanti ajukan ke lembaga peminjam tersebut. Jika disetujui, nanti bisa jadi bunganya dihilangkan atau bunganya nanti dibagi beberapa kali lagi di mana sesuai kesanggupan dari Pak Irwan gitu. Jadi tetap saja hutang itu wajib, di mana hukumnya harus dikembalikan. Oke, demikian mungkin sesi diskusi hari ini. Mungkin Pak Irwan ada pertanyaan lagi? Tidak? Alhamdulillah cukup. Oke. Cukup jelas. Oke, Pak Toto sudah cukup penyampaiannya? Sudah cukup. Oke. Demikian sesi diskusi terkait pinjaman online untuk di acara kali ini. Terima kasih untuk kehadiran Pak Irwan yang telah bersedia sharing kepada kita tentang masalah Pak Irwan. Kami berharap masalah Pak Irwan dapat terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk Pak Irwan untuk masalahnya. Dan untuk diskusi kali ini memang sudah disetujui oleh Pak Irwan untuk ditayangkan ke publish masyarakat ya Pak ya? Ya. Bersedia ya Pak ya? Bersedia. Oke, ini telah persetujuan dari Pak Irwan untuk kita tayangkan di YouTube channel Pocket Talks ya Pak. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan terima kasih juga untuk Pak Toto yang telah hadir Sama-sama. di dalam studio kita menerangkan secara jelas tentang regulasi aturan di pinjaman online. Semoga apa yang diinformasikan oleh Pak Toto, apa yang sudah dijelaskan Pak Toto bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang menonton channel Pocket Talks kali ini. Oke Sobat Legals, sekian untuk sesi kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton channel YouTube Pocket Legals dalam tayangan Pocket Talks setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Serta jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe seluruh media sosial yang kami miliki. Pocket Legals, solusi hukum di kantong Anda.